disebut dengan at-tawazun. Agama Islam itu agama yang seimbang. Umatnya disebut umat penengah. Seimbang itu artinya adil, memandang segala sesuatu itu secara komprehensif. Nggak ada istilahnya. Jadi kalau ada tuduhan agama Islam itu agama yang radikal, itu orang yang nggak paham. Agama Islam itu agama yang arogan, itu bukan aja nggak paham, tapi itu sudah dapat disebut sebagai ya pembinaan pada agama Islam. Orang ketika mau bicara tentang sesuatu mestinya dia harus paham. Tapi itulah di Indonesia ini semua orang boleh bicara, ya. Yang salah-salah pun boleh bicara, dan yang salah belum tentu dihukum oleh negara atau oleh masyarakat karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Islam itu adalah manhaj Rabbani, sistem ketuhanan berasal dari Allah yang komprehensif, artinya luas, menyeluruh, detail, meliputi berbagai aspek kehidupan. Jadi Islam itu bicara tentang apa saja, pokoknya berkaitan dengan kehidupan manusia. Kadang-kadang sampai yang sedetail-detailnya. Ada yang cukup garis besar, tapi ada yang juga dijelaskan secara detail. Sebagai manhaj Rabbani, Islam memiliki banyak karakteristik atau keistimewaan. Salah satu diantaranya adalah at-tawazunu wal i'tidal, artinya keseimbangan dan jalan tengah. Umatnya disebut dengan ummatan wasaton. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah telah kami jadikan kamu sekalian sebagai umat penengah. Jadi kita ini mendapat tugas dari Allah untuk meletakkan diri sebagai umat penengah. Makanya seimbang, tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri, ya, tidak boleh radikal, tapi juga tidak boleh liberal, nah tengah-tengah. Ya. Mungkin ada hal yang harus radikal, ada hal yang harus liberal. Itu semua ada tatanannya, ada proporsinya, ada letaknya masing-masing. Ajaran Islam harus dipahami secara utuh menyeluruh. Karena kalau tidak, ya akan terjadi apa yang namanya distorsi. Ya, pemahaman hanya setengah-setengah, akhirnya kurang dari keadaan yang sebenarnya. Kita kenal Nabi itu tugasnya apa? Basyiron, nadhiron. Basyiron artinya membawa kabar gembira, nadhiron membawa ancaman. Ya ada surga, ada neraka, seimbang. Nah, jadi ajaran Islam itu harus dipahami secara utuh, menyeluruh, tapi juga disampaikan secara utuh. Nah, ini tugas para ustaz. Jangan menyampaikan hanya pilih-pilih. Karena ustaznya suka pedes, maka yang dipilih disampaikan hanya yang pedes-pedes. Ya, sementara yang gurih-gurih tidak. Nah, jangan membawa selera. Jadi harus Islam itu dipahami dan kemudian ditampilkan juga secara utuh, menyeluruh. Ada basyiran, ada nadhiran. Ya, kalau khatib hanya bicara soal neraka, maka Islam itu kok menakutkan. Tapi kalau ustaznya bicara cuma surga saja, ternyata ya, gampang jadi orang Islam. Melanggar-langgar nggak apa-apa, ya, karena selalu membicarakan surga. Nah itu harus seimbang. Basyiran wa nadhira. Makanya Al-Fatihah itu di samping Allah menyatakan Ar-Rahmanir Rahim, langsung diikuti dengan Maliki Yaumiddin. Karena kalau cuma Ar-Rahmanir Rahim saja, orang sembrono. Tuhan Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Tapi kalau Maliki Yaumiddin saja orang jadi takut, waduh berat menjadi orang Islam ya. Maka seimbang.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya seimbang. Ada usul, ada furu, ada dalam Islam itu Quran itu ayat-ayat yang membicarakan sesuatu secara umum. Tapi tidak cukup hanya membaca ayat, harus juga dicari furu'nya, dicari apanya, detail-detailnya. Demikian juga dalam masalah agama itu ada masalah pokok, ada masalah cabang atau rantai. Penyikapannya berbeda. Kalau soal usul, soal pokok, nggak boleh kita berbeda pendapat. Tapi kalau soal furu, kita boleh berbeda pendapat. Ada fundamental, ada liberal. Ada hal-hal yang kita tidak boleh ijtihad. Misalnya kalau la ilaha illallah, yaitu fundamental, mendasar. Tidak boleh kita kemudian menafsirkannya secara bebas, karena sudah jelas. Tapi ada hal-hal yang kita itu boleh liberal, dalam arti kita boleh ijtihad, boleh mengeluarkan pandangan kita. Ada kebebasan untuk melakukan ijtihad. Nah, ini harus dibedakan. Ada yang sifatnya radikal, ada yang sifatnya toleran. Kalau soal akidah ya lakum dinukum waliyadin, tegas, itu namanya radikal. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut hubungan sama manusia, kita toleran. Ya. Boleh kita melakukan kebaikan kepada orang-orang non-muslim di luar masalah-masalah akidah dan ibadah. Tapi kalau akidah dan ibadah harus radikal, dalam arti sesuai dengan tuntunan yang mendasar, nggak boleh dicampur aduk. Umum dan khusus, ya ada ayat-ayat yang bersifat umum, tapi biasanya ada pengkhususan. Misalnya kutiba alaikumusiyam, itu kan umum itu. Ya. Kalau cuma ayat itu yang dibaca, berarti orang yang nggak puasa itu dosa. Meskipun dia mau undur, tapi kemudian ada pengkhususan. Ya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini khusus pengecualian. Jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Belum lagi ada yang sholat itu ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya bukan rukun. Rukun nggak bisa ditawar. Kalau tidak memenuhi rukunnya ya batal sholat. Syarat dan rukun itu harus. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, nah itu boleh ditinggalkan, apalagi kalau dalam keadaan tertentu. Jadi ini harus diketahui mana yang sifatnya umum khusus, mana rukun, mana sunnah. Ada hakikat, ada syariat. Jadi dalam ajaran Islam, dalam Quran dan Sunnah itu juga ada bahasan mengenai mana yang sifatnya hakikat dan mana yang sifatnya syariat. Nah ini nanti perlu didalami semuanya. Contoh lain misalnya ada damai, ada perang. Islam itu secara umum rahmatan lil alamin. Salam, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, tabarak rabbana bis salam. Kedamaian. Tapi juga ada perintah perang. Bukan berarti kalau ada perintah perang terus Islam itu kejam atau Islam itu radikal, enggak. Harus dipahami bersama dengan ayat-ayat tentang perdamaian. Sekarang ada orang berpikir mata pelajaran agama Islam yang ada perintah jihad mau dihapuskan. Ini orang yang nggak paham agama. Ya, ajaran jihad harus tetap ada, karena memang itu jelas-jelas diperintahkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan kalau tidak ada perang, maka gereja-gereja, biara-biara, masjid-masjid itu akan hancur. Mengapa? Karena penentang-penentang agama itu jumlahnya juga sangat banyak. Kalau orang Islam nggak boleh mempertahankan agamanya, nggak boleh mempertahankan rumah-rumah sucinya, maka akan hancur. Maka disinilah
yang namanya apa? Keseimbangan ini tadi harus dipahami betul dari agama kita supaya tidak terjadi hal-hal yang akhir-akhir ini kita dengar banyak orang tidak paham. Sudah mulai ada itu. Jadi buku-buku yang ada perintah jihad supaya dihapus. Jadi nggak benar. Tapi jihad harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh perdamaian. Jadi justru perang itu untuk damai. Kalau nggak boleh perang, ya perang akan hancur. Nabi itu berapa kali perang selama hidup beliau? 37 kali perang, 10 tahun di Madinah. 37 kali perang. Apakah ini kejam? Ya, untuk mempertahankan agama. Nah, ini harus kita pahami. Tentu kita tidak boleh juga ayat yang ditambahkan ke perang toh. Nah, jadi harus seimbang. Makanya harus agar keseimbangan. Baik, ini secara umum saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Saya akan masuk ke beberapa contoh rincian, ya. Yaitu keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban. Keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban. Ini ada satu hadis, ya. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li badanika 'alaika haqqan wa a'ti kulli haqqin haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhan itu ada hak. Allah itu punya hak atas kita. Hak Allah atas kita itu menjadi kewajiban kita. Hak Allah apa? Untuk disembah. Maka kewajiban kita adalah menyembah Allah. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu juga punya hak. Maka hak dari diri kita harus kita penuhi. Diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Diri kita punya hak supaya rohaninya diberi makan, jasmaninya diberi makan. Itu hak dari diri kita, maka kewajiban kita adalah memberi makan rohaninya dan makan jasmaninya kepada diri kita. Wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Jangan karena kita ini memenuhi hak Tuhan untuk disembah, terus kita sepanjang waktu hanya menyembah Allah. Kita lupa kepada hak keluarga kita yang harus diberi nafkah, berarti kita harus bekerja. Yang harus dididik, berarti kita harus aktif untuk melakukan interaksi dengan mereka. Wali badanika 'alaika haqqan. Jasadmu, badanmu juga punya hak. Dia perlu diberi makan yang cukup, makan yang baik, ya, halalan thayyiban, itu hak, itu kewajiban kita. Maka kata Rasulullah, fa'ati, berikanlah kulladzi haqqin haqqahu, kepada setiap yang punya hak itu haknya. Berikan haknya kepada setiap pihak yang mempunyai hak, yaitu dimulai dari Allah tadi dan diri kita, keluarga kita, badan kita, itu semua punya hak dan itu merupakan kewajiban kita untuk memenuhinya. Ya, jadi hak Tuhan, hak diri, hak badan, hak keluarga, ini semua harus kita penuhi secara seimbang, ya, secara seimbang. Keseimbangan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas 77, "Wattaqi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, apa yang sudah Allah berikan pada kita, akal, jasad yang sempurna, ya, penciptaan yang paling baik di antara semua makhluk Allah. Itu adalah hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita.
ya, kecerdasan, minat, bakat, itu semua adalah apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kemana potensi-potensi itu harus kita bawa? Kata Allah, ad-darul akhirah. Ya, semua potensi itu hendaklah kamu gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Berarti ini orientasi hidup kita itu akhirat. Tapi Allah segera mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Kamu juga punya hak untuk menikmati dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan gunakanlah semua potensi yang sudah Allah berikan itu untuk berbuat baik kepada semua orang. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian. Jadi perintahnya tadi itu, pertama diingatkan jangan lupa bagian di dunia, tapi juga gunakanlah semua potensi yang Allah berikan itu untuk berbuat ihsan, sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan kepada. Terus diingatkan lagi wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Potensi-potensi yang Allah berikan itu jangan digunakan untuk merusak, tapi justru gunakanlah untuk berbuat kebaikan, ahsin. Ya. Jadi ihsan bukan fasad yang harus kita lakukan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini ada sebenarnya perintah keseimbangan. Baik Ibu dan Saudara sekalian, ayat ini juga mengajarkan kepada kita keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Seimbang tidak selalu berarti sama. Ya. Dalam keseimbangan itu juga perlu apa yang disebut dengan proporsionalitas, proporsional. Adil tidak mesti sama. Ya. Makanya dalam Islam pembagian waris itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu bukan berarti tidak adil, tidak seimbang. Justru di situ seimbang. Karena apa? Proporsional, sesuai dengan letaknya, tempatnya. Karena laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka dia diberi 2 kali lipat. Sementara perempuan tidak punya kewajiban itu, kalau dia punya harta itu miliknya sendiri, maka cukup diberi separuh. Ini sudah merupakan revolusi di dalam kemanusiaan. Kalau di zaman sebelum Islam tidak ada perempuan dapat warisan. Bahkan perempuan itu dulu diwariskan. Pada zaman jahiliyah, kalau seorang ayah punya lebih dari 1 istri, misalnya dia punya 2 atau 3 atau 4, ketika dia mati, maka istrinya itu diwarisi oleh anak pertamanya. Semua istrinya kecuali yang melahirkan dia, itu boleh diwarisi. Artinya boleh dia diperlakukan sebagai istri dia tanpa harus bayar mahar. Ini sebelum Islam datang, maka itu sistem itu dihapus oleh Islam, tidak boleh. Ya. Bahkan yang sudah pernah dinikahi oleh ayahnya, dinikahi pun tidak boleh, apalagi hanya dijadikan sebagai pemasang, sudah boleh. Dinikahi pun tidak boleh. Ya. Nah, ini revolusi kemanusiaan sebenarnya. Bagian atau nasib manusia di dunia ini berbeda-beda. Ya. Ada yang diberi rezeki banyak, ada yang sedikit. Banyak sedikitnya rezeki tidak menentukan orientasi hidup. Jadi yang paling pokok dari ayat ini adalah orientasi hidup. Artinya kita hidup itu kita arahkan kemana, tujuan akhirnya itu kemana, itu orientasi hidup. Tujuan akhir dari hidup kita ya akhirat. Maka semua potensi itu kita arahkan ke akhirat. Soal rezeki di dunia harus kita terima ketika kita nikmati sesuai dengan ketentuan Allah. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit.
Ya. Orang kaya tidak mesti tomak. Jadi orang kaya itu bisa saja orientasi hidupnya akhirat. Sebaliknya orang miskin juga tidak mesti tonaan. Orang kaya bisa saja zuhud, orang miskin bisa saja tamak atau mata duit. Jadi kembalinya kepada orientasi hidup tadi. Kaya atau miskin, orientasinya hidup, orientasi hidupnya haruslah akhirat. Sungguh sangat rugi, sudah di dunia miskin, di akhirat gak dapat apa-apa. Justru kalau kita ini oleh Allah diberi pas-pasan, maka kita harus perkuat orientasi ke akhirat kita. Ya sudahlah, Allah berikan saya rezeki seperti ini. Jangan melihat orang sebelah. Orang sebelah mungkin rezekinya melimpah ruah. Tapi orang yang melimpah ruah rezekinya, kalau dia orientasinya ke akhirat, itu bagus. Nah orang miskin, ya, maka hendaklah dia orientasinya lebih ke akhirat, karena di dunia dia sudah tidak mendapat banyak. Oleh Allah sudah dibatasi. Banyak sedikitnya rezeki tidak menunjukkan kemuliaan seseorang dan tidak menunjukkan apakah dia dikasih Allah atau tidak dikasih. Mungkin ada orang miskin yang justru sangat dikasih Allah, ada orang kaya yang dia dibenci oleh Allah. Semuanya kembali kepada tadi orientasi hidup. Ya, tujuan hidupnya itu apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita introspeksi. Kita itu sudah meletakkan tujuan hidup kita itu apa? Biasanya kalau kita beri nasihat anak-anak kita yang sudah lulus perguruan tinggi, kemudian bekerja di Jakarta, bekerja di Kalimantan, bekerja di mana-mana, biasanya nasihat kita apa? Kerjalah kamu sebaik-baiknya, ya, titi karirmu setinggi-tingginya, kerja keraslah untuk duniamu. Yang penting jangan lupa sholat, kan gitu ya. Jadi sholat ini cuma jangan lupa. Padahal mestinya orientasi hidupnya apa? Semua yang kamu lakukan sampai kamu punya kekayaan paling banyak, jabatan paling tinggi, semuanya hendaklah kamu orientasikan ke akhirat. Dan seharusnya begitu. Nah ini barangkali perlu penataan niat atau orientasi di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua adalah keseimbangan dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Ya, saddidu itu artinya beragamalah secara tepat. Tepat itu ya titis dalam bahasa Jawa itu. Saddidu titis. Qaulan sadida itu perkataan yang titis, tepat. Nah, kita berusaha untuk beragama secara tepat. Tidak berlebihan, tapi juga tidak berkurang. Tapi waqaribu, tapi kalau nggak bisa tepat betul, yang mendekatilah yang tepat. Ibarat kita memanah, maka ujung panah kita itu kalau bisa, yang namanya sadid itu pasti titik yang ada di lingkaran. Tapi kalau nggak bisa, qaribu, ya jangan terlalu jauh lah. Paling tidak masih tetap berada di dalam lingkaran. Wa abshiru, dan gembiralah. Kamu beragama itu harus dengan hati yang senang. Jangan beragama tapi merasa tertekan. Sholat tertekan, waduh berat. Zakat tertekan, puasa tertekan. Jangan, abshiru, lakukanlah semua kewajiban agama itu dengan rasa senang hati. Oleh karena itu jangan paksakan, ya, jangan paksakan yang sempurna. Apa yang kita bisa lakukan itulah kita nikmati. Ya kita sholat harus khusyuk, mulai Allahu Akbar sampai salam itu cuma ingat Allah. Tapi kalau nggak bisa jangan sedih, jangan kecewa. Apalagi kemudian ambil keputusan adalah sholat yang ora khusyuk. Podo aja lu sholat. Harus dinikmati.
Ya, alhamdulillah saya sudah diberi oleh Allah ya, petunjuk selalu sholat berjamaah di masjid. Kita syukuri. Meskipun waktu sholat di masjid mungkin kekhusyuan kita masih kurang. Bukan untuk berbangga atas orang lain, tapi mensyukuri nikmat Allah. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya tidak akan memasukkan amal seseorang itu kepada surga. Jadi jangan terlalu kita mengandalkan amal kita, tapi juga jangan terlalu kita ini khawatir dengan amal kita. Karena yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita. Menurut hadis ini loh ya. Kalau para sahabat bertanya, malah anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Qala malah ana, aku juga begitu. Aku juga masuk surga bukan karena amalku. Padahal amal Rasulullah itu kalau dengan kita ya nggak bisa dibandingkan. Tapi itu pun Rasulullah mengatakan, aku masuk surga bukan karena amalku. Illa an yatawammadani Allahu minhu birahmati. Aku bisa masuk surga itu karena aku dilimpahi oleh Allah rahmatnya. Ya, jadi karena rahmat Allah lah dia, Rasulullah masuk surga. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallah aqwamahu wa in qalla. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang rutin meskipun sedikit. Rutin meskipun sedikit. Kata Rasulullah, ini paling disukai oleh Allah. Maka ya mari kita masing-masing cari amal yang kita lakukan secara rutin, konsisten, istiqomah, meskipun kecil, ya, meskipun sedikit. Itu nilainya tinggi. Karena mengapa? Karena itu berarti kita istiqomah. Kita selalu ingat Allah. Meskipun kita mungkin, saya setiap Jumat harus menyiapkan uang untuk infak. Setiap Jumat rutin, tidak pernah kita tinggalkan, meskipun sedikit, sesuai dengan kemampuan kita. Itu nilainya bagi Allah sangat tinggi sekali. Nah. Jadi ini adalah petunjuk umum begitu. Tapi memang ada, barangkali kita atau saudara kita itu tidak puas dengan begitu. Kok cuma begitu sih? Ibadahnya kok cuma begitu ya? Ingin lebih baik, tapi jangan berlebihan. Ada kisah dengan 3 orang datang kepada istri Rasulullah menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Lalu dijelaskan, Rasulullah itu sholat malamnya begini, puasanya begini, ya, dan seterusnya. Lalu 3 orang itu kemudian ya ngomong satu sama lain. Ya kalau saya bisa lebih dari ibadahnya Rasulullah, saya harus lebih dari Rasulullah. Lalu yang satu berkata, saya akan sholat sepanjang malam selamanya. Rasulullah kan kadang sholat malam panjang, kadang juga setengah, kadang juga sedikit. Ya. Dia katakan saya akan sholat malam sepanjang malam selamanya. Yang kedua tidak mau kalah, saya akan puasa sepanjang tahun. Tiada hari tanpa puasa. Yang satu nggak mau kalah, mengatakan saya tidak akan nikah sepanjang hidup. Karena kalau saya nikah, saya khawatir ibadah saya akan terganggu oleh istri dan keluarga saya. Obrolan ini didengar oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mendatangi mereka. Apakah kalian yang tadi ngomong ini dan itu? Mereka katakan, iya benar Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku ya puasa tapi juga berbuka. Tidak puasa terus-menerus. Aku sholat tapi juga aku tidur. Tidak kok sholat sepanjang malam. Aku juga mengawini perempuan-perempuan. Di sini letak kesimpulan. Jadi Nabi itu ya sholat ya tidur, puasa
kadang-kadang juga tidak puasa. Dan beliau mengamini wanita bukan berarti itu akan ibadahnya. Jadi ini adalah contoh konkret bagaimana kita membangun keseimbangan dalam ibadah. Tentu setiap kita ini masing-masing beda-beda. Bagaimana yang namanya seimbang? Berbeda-beda. Kalau orang sudah tidak bekerja, misalnya seperti saya ini pensiun, tentu berbeda keseimbangan antara ibadah dan kerjanya dengan orang yang masih kerja. Jadi tidak sama satu orang dan yang lain. Itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisinya. Ya. Nah ini saya kira perlu dipahami supaya kita tidak mudah menilai orang. Ya. Ada satu kali diceritakan, Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang sholat malam dengan anaknya di suatu tempat umum. Terus anaknya berkomentar, wahai ayahanda, kok yang sholat malam cuma kita? Orang-orang itu kok tidak mau menggunakan malam yang begitu tenang ini untuk sholat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menegur anaknya, kamu lebih baik tidur, tidak sholat daripada kamu sholat tapi ngomong seperti itu. Kamu tidak tahu mungkin orang-orang yang sedang tidur itu tadi sudah sholat sebelum kita sholat, kita tidak tahu. Atau dia sebelum tidur sudah sholat. Atau mungkin betul-betul dia tidak bangun karena tadi siang bekerja keras untuk mencari nafkah, sehingga sudah tidak mampu lagi untuk bangun malam. Begitu seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya keseimbangan itu setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, ini dalam hal keseimbangan dengan kerjaan. Keseimbangan dalam infak. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman menggambarkan orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila menafkahkan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros, walam yaqturu, tapi juga tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama. Yang terbaik adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang boros dan yang kikir. Ini pedoman umumnya seperti itu. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala kullal fataqud maksud. Ya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Begini. Artinya kalau ada orang minta, nggak dia beri, tangannya begini. Wala pasti, tapi juga jangan kamu mengulurkannya ya, sedemikian rupa apa yang kamu punya berikan semua. Itu juga berlebihan. Akhirnya batak udah maluman maksurah, dan karena kamu bersikap seperti itu, maka kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi ini kaidah umumnya seperti itu. Benar. Tapi sekali lagi, soal keseimbangan tadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Akan kita temukan contoh-contoh dalam kehidupan para sahabat. Ya, bagaimana infak. Misalnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk menyedekahkan 2/3 hartanya. Sepertiga diwariskan untuk anak tunggal. 2/3 mau dia sedekahkan, sepertiga untuk diwariskan pada anak. Rasul mengatakan tidak. Maksudnya terlalu banyak, 2/3. Lalu saat menawar, bagaimana kalau separuh? Separuh saya nafkahkan, separuh untuk anak saya.
Beliau mesti menjawab tidak. Terlalu banyak separuh. Bagaimana kalau sepertiga? Ini tawaran terakhir dari Abu Waqqas. Beliau bersabda sepertiga itu sebenarnya juga banyak. Ya, tapi bolehlah. Terus beliau mengatakan, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin sampai meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini keseimbangan untuk Abi Waqqas. Saat Abi Waqqas berarti sepertiga juga paling baik. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam kasus yang lain, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya dan Nabi tidak menolak. Utsman menafkahkan sepertiga harta, dan sepertiga hartanya Utsman itu sudah jauh lebih banyak dari seluruh harta Abu Bakar. Ya. Jadi ternyata dilihat kasusnya, Nabi melihat Abu Bakar itu seorang yang sangat kuat bekerja dan juga sangat kuat komitmennya kepada agama. Oleh karena itu Nabi tidak khawatir kalau dia infakkan semua hartanya, dia masih akan bisa mencarinya. Dan anak-anak Abu Bakar mungkin juga oleh Nabi sudah dipandang siap. Contoh di zaman modern, Sulaiman Ar-Rajhi, ini konglomerat Saudi Arabia, itu menginfakkan hampir seluruh kekayaannya. Boleh dikatakan 90% atau mungkin 95% dari kekayaannya diinfakkan, diwakafkan seluruh. Dan dia menyisakan sedikit untuk keperluan sehari-harinya yang segera. Dia sudah di usia di atas 80 tahun, kaya raya, anaknya semua sudah jadi konglomerat. Jadi dia sudah tidak lagi harus berpikir tentang warisan untuk anak-anak. Maka tidak masalah dia menginfakkan 99 hartanya, tinggal dia 5% itu cukup untuk dia bisa hidup. Ya. Cukup. Ya. Sederhana. Nah, inilah keseimbangan di dalam berinfak. Sekali lagi juga situasi dan kondisinya tergantung kepada setiap orang. Cerita misalnya Siti Fatimah binti Rasulullah SAW itu pada waktu Ramadan, dia hanya punya 3 butir kurma untuk buka puasa. Satu untuk suaminya, satu untuk dirinya, satu untuk pembantu. Pengemis datang dengan anaknya. Maka Fatimah bilang kepada pembantu, sudah bagianku berikan kepada dia. Berarti beliau kan sudah akan bisa berbuka. Datang lagi pengemis. Maka Sayyidina Ali bilang, berikan jatah saya untuk dia. Dan datang maghrib tinggal 1 butir kurma, itu jatah kamu yang makan. Pembantunya bilang, kan kita bagi 3, enggak, itu jatah. Aku dan Ali cukup buka dengan air. Nah itu Ali dan Fatimah bisa melakukan itu. Kalau kita nggak bisa. Wis oleh masa ketisur. Ya. Nah, setiap orang beda-beda. Ya tinggal bagaimana kesiapan hati kita dan kesiapan kebutuhan kita. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Jangan sampai kita karena ingin memberikan semua, mereka berubel. Gara-gara mereka pukul. Nah, makanya harus seimbang. Semuanya harus di atas seimbang. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya waktu Isya datang, dan ini sebenarnya masih panjang sekali. Keseimbangan ini menyangkut berbagai hal dalam kehidupan kita. Maka insya Allah ini nanti akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan memperoleh gambaran yang tepat bagaimana sebenarnya ajaran agama kita, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang, ya, atau juga diombang-ambingkan mungkin oleh penjelasan-penjelasan ya, yang tidak terlalu menyeluruh, penjelasan yang hanya dari satu sisi. Ya. Nah ini memang diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk bisa memahami, tapi juga menyampaikan keseimbangan ini secara utuh.
dari agama. Saya kira ini, kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada. Alhamdulillah, rupanya tidak ada. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. InsyaAllah akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. InsyaAllah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.